Selamat datang di SD Islam Tarbiyah. Selamat menyaksikan. Oh yeah, di Atarbiyah mentari pagi berseri, membiasakan diri dengan sholat duha, senyum sapa salam santun, kita melangkah penuh ceria, gapai cita-cita mulia, sekolah dasar Islam Atarbiyah, Sukabumi tercinta, sekolah dasar Islam Atarbiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan At-Tarbiyah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Islam At-Tarbiyah, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf SD Islam At-Tarbiyah, dan yang Ibu cintai dan banggakan siswa-siswi SD Islam At-Tarbiyah. Puja dan puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Komando saya ambil alih. Semuanya siap, gerak. Kelas 1 Briantara bisa siap? Mainin apa itu? Sob, gimana sikap siapnya gimana? Belum, masih ada yang nyender, goyang-goyang. Semuanya siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Oke, semuanya bisa memperhatikan. Pertama, Ibu akan koreksi dari petugas upacara hari ini. Bagi petugas upacara, terima kasih telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik mungkin. Namun ada beberapa hal yang perlu kalian catat untuk menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang pertama, ketika kalian menjadi petugas upacara, berarti kalian diamanahi dan diberi tanggung jawab untuk memimpin kegiatan upacara. Bagaimana pesertanya mau rapih, mau baik, apabila petugasnya masih ada yang ngobrol, bercanda, tidak rapi, tidak sikap siap, ya perlu diperhatikan ya. Nanti yang menjadi petugas minggu-minggu selanjutnya dan kedepannya, tidak ada lagi petugas yang ngobrol ataupun bercanda. Apabila ada yang ngobrol ataupun bercanda, sudah berarti tidak siap diberi amanah atau kewajiban, tidak pantas. Walaupun kalian masih di tahap belajar, tapi silahkan gunakan waktu belajar itu sebaik mungkin. Salah satunya apabila diberi kewajiban atau amanah untuk menjadi petugas upacara, maka gunakan sebaik mungkin, laksanakan sebaik mungkin. Yang kedua, petugas upacaranya, terutama kelas 1 dan 2 tadi Ibu perhatikan. Kelas 1 putra, kalian bukan lagi anak TK yang bisa ngobrol, goyang-goyang. Begitupun kelas 2. Kelas 2 kan udah punya adik. Kelas 1 masih ada yang main injek-injekan. Tuh, baru juga dibilangin. Sama Ibu dipanggil ya. Jangan sampai kalian disiplin karena ada seseorang. Contoh misalnya, ada penguis, diem. Sama Ibu, Pak Imam, Bu Mai, Pak Supardi, semuanya adalah guru kalian atau orang tua kalian di sekolah. Setiap hari Pak Muiz selalu mengatakan, hormati guru kalian, hormati orang tua kalian. Kemana kupingnya? Kalau kalian mematuhi berarti kupingnya ada. Briantara itu sikap siap bukan?
Ayo, sekarang sudah akhir semester atau akhir tahun ajaran. Yang kelas 1 akan naik ke kelas 2 bagi yang naik. Kelas 2 akan naik ke kelas 3 bagi yang naik, begitupun selanjutnya. Begitupun kelas 6 kemarin yang lulus bagi yang lulus. Ada Bu yang lulus? Ada. Kelas 1 yang mau naik ke kelas 2. Mau naik semua? Mau naik semua? So, rubah sikap kalian dari hal terkecil. Yang paling pertama itu adab dulu aja. Akhlak kalian. Karena akhlak atau adab kalian itu di atas ilmu. Percuma kalian punya ilmu, kalian pintar, tapi kalian tidak punya adab atau akhlak yang baik. Percuma. Mau diulangi lagi, terutama kelas 1 dan 2? Coba Ibu pengen lihat sikap istirahatnya kayak gimana? Istirahat di tempatnya. Nah, begitupun kelas atas. Kelas 1 dan 2 tidak akan bercanda kalau tidak melihat contoh dari kakak kelasnya. Tadi Ibu melihat sebelah sana ada yang goyang-goyang, pantes kelas 1 dan 2 goyang-goyang karena kelas 3, 4, dan 5-nya juga sama seperti itu. Lalu bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya yaitu dimulai dari diri sendiri. Percuma ibu bapak ngasih tahu hormati guru kalian, hormati orang tua kalian, tapi kalau dari diri sendiri tidak ada rasa ingin berubah, percuma. Lalu Bu, bagaimana kalau yang masih dikasih tahu goyang-goyang, ngobrol dan lain sebagainya? Berarti setan dalam tubuhnya lebih banyak daripada aura positif atau hal-hal positifnya. Sudah melekat di dalam tubuhnya. Coba lihat, kita perhatikan yang sekiranya ngobrol di sekitar kalian atau masih bercanda. Ya kan? Dulu waktu Ibu pesantren, ketika kita bertemu guru, adabnya seperti apa? Adabnya itu nunduk, nungkul, tidak berani melihat mukanya. Nah, anak yang sekarang sama ibu dikasih tahu atau sama bapak dikasih tahu, natep, tinggali mukanya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa akhlak atau adab itu di atas ilmu. Kalian mau ilmunya bermanfaat? Tidak hanya dengan belajar di dalam kelas, tapi dengan salah satu cara kalian memperlakukan guru kalian dengan baik, memperlakukan teman kalian dengan baik, bisa menjadi salah satu keberkahannya ilmu kalian. Tidak hanya dengan belajar. Yo, yang mau ngobrol silakan di depan. Sini. Ngobrolnya sama ibu barengan. Sini, gantiin ibu. Sama ya, ibu juga pernah ada di fase seperti kalian. Tapi gimana caranya hal kedisiplinan atau hal yang merupakan tanggung jawab itu kita gunakan dan perbaiki dari mulai diri sendiri. Contoh misalnya, Briantara ngobrol sama si Isate. Briantara jangan ngobrol. Kata si Briantara gimana aku dan lain sebagainya. Nah, pertama Briantara tidak sadar akan obrolannya.
kedua tidak menyadari bahwa apa yang diingatkan oleh Ihsan itu adalah yang terbaik. Ayo, minggu depan masih mau kayak gini? Sama ibu minggu depan kalau misalnya ada yang masih bercanda ketika upacara, ke depan silahkan jadi pembina upacara. Silahkan kalian yang mengobrol di depan. Ingat ya, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Contoh kelas 1 ada yang berantem, dipisahin. Tapi ikut campur, dipukul, ikutan memukul, ikutan menendang. Itu baik atau tidak? Tidak. Memisahkan dalam hal keburukan bukan berarti kita harus mengikutinya. Ya. Lalu selanjutnya Ibu ingatkan, lihat lingkungan sekolah ini. Apakah sudah rapi? Sudah lebih baik dari sebelumnya? Nah, jangan lihat dari segi warna cat dan kebersihan. Lihat, sudah lebih baik dari sebelumnya? Nah, yang bisa menjaga dan merawat sekolah ini adalah kita semua. Maka jangan ada siswa-siswi atau anak yang mencoret-coret tembok atau masih membuang sampah sembarangan. Yang mencoret-coret tembok apalagi nanti akan ada konsekuensinya. Langsung dipanggil dengan orang tuanya, lalu disuruh mengecat kembali tembok yang sudah kalian coret-coret. Baik itu di dalam WC, di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah ini. Seperti halnya kemarin ada kejadian kelas 2 yang sedikit mengelopek cat sampai merembet, ibu panggil orang tuanya dan suruh ganti. Biar apa? Biar kalian bisa merawat dan menjaga sekolah ini, karena ketika lingkungan kalian bersih, rapi, tertanamkan dalam diri bahwa semakin semangat belajarnya. Ngerti? Poin pertama, ubah akhlak kalian dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, jaga dan rawat lingkungan sekolah ini. Yang ketiga, ibu tidak mau ada yang mendengar kalian di sekolah maupun di luar sekolah berbahasa atau berbicara kasar. Contoh, berbicara hewan atau lain sebagainya. Walaupun sesama teman, itu tidak pantas untuk dikeluarkan atau dibicarakan atau diobrolkan. Tidak pantas, sekali lagi. Kalian semuanya disekolahkan? Kalian semuanya dididik agama? Kalau kalian mendengarkan, kalau kalian mempelajari itu semua, maka tidak akan berbicara seperti itu. Dan poin keempat, tahun depan bagi siswa dan siswi yang masih bolos sekolahnya, yang kedul, yang masih bacanya belum lancar tapi dia tidak rajin masuk sekolah, maka kami pihak SD Islam Tarbiyah bakal mengeluarkan siswa atau siswi tersebut dari sekolah kami. Jadi tidak ada lagi yang tidak naik tapi langsung dikeluarkan dari sekolah ini. Nah, itu semua bisa kita laksanakan dengan baik, yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Ya,
Ingat, dari diri sendiri. Percuma orang tuanya ngebangunin pagi-pagi, ngasih sarapan pagi-pagi, ngasih bekal pagi-pagi, kalau kitanya tidak ada inisiatif atau tidak mau belajar, tidak mau berubah. Percuma ibu bapak guru di sini mengajarkan kalian toh-tohan dari pagi sampai siang. Kalau misalnya kaliannya masih bermalas-malasan, tidak mau belajar dan lain sebagainya. Ingat ya, perubahan dimulai dari diri sendiri. Kelas 1 masih mau ngobrol. Fajar, ke depan. Sini, ke depan kamu. Ibu perhatikan lagi nanti sampai akhir. Masih ada yang ngobrol, silahkan diam di depan. Ngerti apa yang ibu sampaikan? Paham? Ingat ya, perubahan dimulai dari diri sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih sudah menonton. Jangan lupa like. Komen juga ya, kalian kelas berapa? Share juga ya ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe ya, nyalain juga loncengnya biar ketinggalan